Assalamualaikum semuanya, ya opo rek kabare. Nah, balik lagi dengan Devi Front di sini. Kita tahu ya, beberapa hari ini tuh lagi heboh banget tentang virus corona, dan kita juga tahu sebenarnya tuh pemerintah udah memberikan himbauan buat warga-warga yang ada di Indonesia tuh untuk stay di rumah selama 14 hari. Tapi kita juga tahu kalau nggak semua orang itu punya pilihan untuk stay at home, karena ada beberapa dari mereka yang tetap harus kerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Contohnya ojek online. Bapak ojek online tuh tetap masih banyak yang bekerja di beberapa hari terakhir ini, apalagi di Solo ya. Nah, sebenarnya waktu himbauan pertama kali kita dengar, maksudnya itu tuh pas aku keluar Solo, karena kan aku ada beberapa dekor yang memang nggak bisa di cancel dan aku tetap harus keluar gitu. Aku sedih campur seneng sih sebenarnya, soalnya senangnya tuh masih ada dekoran yang bisa aku kerjain, karena dengan adanya virus corona ini tuh banyak banget event-event yang di cancel guys. Nah, itu aku ngeliat banyak banget warga Solo yang maksudnya nggak keluar rumah gitu, jadi jalanan tuh udah mulai sepi kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini pas aku keluar dekor juga, itu ternyata kayak kembali seperti semula gitu loh. Hai, halo. Jadi hari ini aku kebetulan lagi keluar. Beberapa hari kemarin itu sempet nggak keluar. Intinya semenjak info coronanya itu semakin rame, aku sempat nggak keluar 3 hari, terus akhirnya ini keluar lagi soalnya ada dekorasi yang memang nggak bisa di cancel, jadi aku harus keluar. Nah, terus aku ini pakai masker dari tisu basah yang aku keringin, karena susah banget cari masker, semuanya kosong. Apotek-apotek yang di jalan-jalan besar juga kosong. Aku terlalu takut sih kalau mau ngantri di Carrefour atau di Lotte Mart gitu, aku selalu takut. Jadi aku memutuskan untuk pakai masker dari tisu basah ini yang aku keringin. Kenapa aku pakai masker? Soalnya memang aku tuh batuk, terus akhir-akhir ini tuh pilek, cuman nggak demam sih. Jadi aku memang berniat untuk pakai masker aja biar bersihnya tuh nggak sampai kena ke orang gitu. Dan ini suasana yang ada di Legend Sutoyo. Yang daerah di dekat stasiun masih rame lancar. Yang di pasar juga masih beraktivitas seperti biasa. Jadi di jalan-jalan tuh masih ramai orang, kecuali kalau tempat-tempat kayak mall dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini aku juga mau ngasih tips buat kalian, mungkin yang tetap harus keluar rumah karena pekerjaan atau ada keperluan yang penting seperti itu ya. Nah, tips yang pertama dari aku, menurut aku yang paling penting itu, misal kita habis keluar rumah, oke, kita pakai masker ya, tapi sekarang tuh masker tuh susah banget dicari. Jadi aku dapatnya yang masker kain kayak gini. Nah, ini nanti dalamnya aku lapisin sama tisu basah atau tisu kering boleh. Memang tisu basah itu lebih awet sih ya, cuman kan ada yang bilang kalau itu nggak baik buat kesehatan karena kita akan menghirup alkohol. Nah, yang aku lakuin adalah tisu basahnya aku keringin dulu. Jadi dia judulnya tisu basah yang kering. Nah, itu nanti ditaruh di belakangnya sini, terus kita pakai ini. Nah, setelah itu nanti tisu yang ada di dalamnya itu kita buang gitu. Aku nggak tahu sih itu maksudnya dianjurkan atau enggak, tapi gimana lagi, cari masker yang sekali pakai itu sekarang udah susah banget. Ada sih di Atria waktu itu, cuman mahal, per boxnya 330.000. Ini aku posisi di Solo ya, jadi ada salah satu tempat perbelanjaan di Solo namanya Atria, itu dia jual satu box masker itu 330.000 dan itu mahal banget menurut aku.
Jadi aku akhirnya pakai ini dengan cara yang tadi. Yang kedua, aku beli hand sanitizer kayak gini. Ini juga harganya macam-macam sih ya, cuman ini yang waktu itu aku beli ini mahal sih menurut aku, ini 180.000. Nah ini aku beli satu aja, aku taruh di dalam mobil. Misal aku habis selesai dekor gitu kan, aku megang sesuatu, nah aku pakai ini dulu. Kalau misal di resto atau di hotel itu nggak ada tempat cuci tangan dan sabunnya, nah aku pakai ini. Jadi aku taruh di dalam mobil, kalau udah selesai aku keluarkan ini, terus aku taruh di rumah. Jadi aku nggak beli ini banyak-banyak, cukup satu aja guys, soalnya mahal. Terus habis itu masalah baju. Jadi aku sarankan misal kalian habis pergi dari luar nyampe ke rumah, itu memang kita dianjurkan langsung cuci tangan, terus juga langsung ganti baju dan mandi. Udah mungkin udah ada yang pernah lihat YouTube-nya di Corbusier ya, itu dia juga memberikan informasi sih, sebenarnya cuci tangan itu nggak membantu kita secara besar dalam mencegah kita untuk nggak tertular COVID-19 ini. Meminimalisir aja. Karena apa? Karena virusnya itu misal ada orang yang tertular nih, terus dia megang sesuatu, misal meja, terus kita makan di tempat itu, kita megang mejanya, nah ini kan tangan dan baju kena nih ya kan. Nah itu nanti kalau kita megang salah satu mata, hidung atau mulut, kita tertular juga guys. Jadi kalau misalnya udah cuci tangan tapi bajunya tetap kena kayak gini, itu sama aja. Jadi sebenarnya yang kalian lakukan untuk cuci tangan dan lain sebagainya itu hanya menanggulangi sih gitu. Nah itu tips aku yang ketiga tadi, itu bajunya segera dilepas, terus ditaruh di baju yang kotor, terus kita mandi gitu. Terus yang keempat, kalau misal ada yang masih suka makan di luar di hari-hari yang kayak gini, ini aku kemarin tuh habis beli ini. Jadi ini itu cutleries guys, apa ya, alat makan yang bisa kalian bawa-bawa untuk makan di luar. Nah ini aku suka banget warnanya juga sih, ini warnanya rose gold. Nah ini aku beli, jadi misal kita makan di luar itu kita pakai alat makan kita sendiri. Ini satu set, dia boxnya macam-macam sih. Ini aku beli yang warna pink, soalnya aku suka banget sama warna pink. Warna pink, dalamnya rose gold, ada yang silver juga. Dia satu set ada alat makannya, ada alat makannya, ada tempatnya, sendok garpu, terus dia bahkan ada sedotan bobanya, gede banget. Terus ada sedotan biasa, terus ini tadi sedotan biasa yang melengkung nih, melengkung. Sedotan biasa yang lurus. Terus yang suka makan sushi di luar, ini ada sempitnya juga. Nah mungkin ada yang bingung, terus itu kan sedotannya dari stainless nih, gimana cara bersihnya? Nah dia udah ada ini alat pembersih sedotannya juga, satu set. Harganya macam-macam. Nah ini untuk yang ukuran lumayan besar ya, soalnya aku suka sendok yang panjang kayak gini, panjang kan. Nah ada juga yang travel kit, ini lebih kecil. Tapi aku kemana-mana tetap bawa yang ini sih guys. Nah ini travel kit, ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Aku belinya warna biru. Ini warnanya silver. Dia sebenarnya isinya sama sih, ada sedotannya juga. Cuman yang untuk di wadah ini, dia isinya ada sendok, garpu, dan sumpit. Ukurannya lebih kecil dari yang rose gold yang aku tadi. Perbandingannya ya. Nah, karena
karena dia itu kecil tempatnya, jadi yang untuk sedotan-sedotannya tuh dipisah sama dia, ditaruh di sini. Nah, sama sih, sedotan boba, sedotan lurus, sedotan bengkok. Terus ini alat pembersihnya. Ini maksudnya cuman buat kita nggak bertukar alat makan dengan orang lain gitu loh. Jadi kita makan di mana-mana pakai alat makan kita sendiri. Dan dengan model yang lucu, karena aku suka yang lucu. Nah, selain itu, tips yang kelima adalah menjaga pola makan. Jadi makanya jangan telat. Tapi aku yakin sih ya, karena banyak, ternyata aku lihat di Instagram tuh banyak orang juga yang dia bisa work at home gitu. Jadi banyak yang nulis status tuh makannya jadi banyak gitu. Jadi aku yakin sih banyak orang yang stay di rumah dan makannya lebih teratur daripada bekerja di luar. Nah, gitu. Terus yang terpenting juga menjaga imun tubuh. Seperti yang kita lihat di YouTube-nya Deddy Corbuzier juga, itu aku lihat Bapak Menteri Kesehatannya juga bilang hal yang sama. Jadi yang terpenting itu menjaga imun tubuh kita. Soalnya ternyata virusnya ini tuh kalau untuk kayak kita-kita nih yang masih remaja gitu kan, remaja. Iya, aku masih remaja. Yang masih remaja gini kan. Nah, itu nggak mudah menyerang. Jadi virusnya itu mudah banget menyerang untuk orang yang usianya lanjut. Itu sih pemahaman aku. Cuman virusnya itu tetap mati ya. Mati. Cuman virusnya itu tetap bisa masuk ke kita, orang-orang yang remaja. Cuman kalau imun tubuhnya kita itu kuat, virusnya itu nggak berkembang lebih banyak gitu di tubuhnya kita gitu. Nah, cuman meskipun kita nggak istilahnya nggak terserang oleh virus itu, pas virusnya itu masuk ke tubuhnya kita tetap jadi inangnya si virus itu gitu. Jadi kita tetap bisa menyebarkan ke orang lain meskipun kita nggak sakit gitu, atau virus itu nggak berkembang biak di tubuh kita. Nah, itu sih yang paling ditakutin. Jadi kita nggak merasa virusnya itu masuk ke tubuh kita, tapi kita bisa menyebarkan ke orang lain. Soalnya virusnya itu mungkin ada di tubuh kita, tapi kita imun tubuhnya kuat gitu. Jadi yang paling penting adalah jaga kesehatan. Nah, itu tadi mungkin beberapa tips yang bisa aku kasih buat teman-teman, yang tips yang simple aja sih sebenarnya. Dan semoga bermanfaat buat semuanya. Bye!